dari mata kuliah komunikasi organisasi. Di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Materi pertama itu pengertian komunikasi. Menurut Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Yang kedua, menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan maupun berita dari dua orang tua atau lebih agar pesan yang diberikan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan komunikasi adalah proses mengirim, memilah serta menerima simbol pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Sedangkan pengertian organisasi adalah, menurut para ahli, menurut Stephen Roberts, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan menurut Sondang Siagian berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam sebuah ikatan formal. Sedangkan menurut Thompson, organisasi merupakan panduan antara beberapa anggota khusus yang sifatnya rasional serta impersonal. Anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan bersama yang sudah didiskusikan dan ditetapkan oleh bersama. Nah, dari ketiga menurut para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan cara bekerja sama. Nah, pengertian dari komunikasi organisasi tersebut menurut Goldhaber tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua, menurut Ronald Law mengemukakan pendapat tentang komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relation mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Sedangkan menurut De Vito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Nah, dari ketiga para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam sebuah organisasi sehingga dalam membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Nah, materi selanjutnya itu tentang teori-teori dan jenis teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori struktural klasik berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis strukturalnya bersifat kaku, monoton, tanpa inovatif. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan seseorang individu atau kelompok kerja. Yang ketiga itu teori fusi, diperkenalkan oleh Bakke pada tahun 1957. Menyempurnakan pendapat Bakke. Teori fungsi berawal dari kesadaran Bakke pada tahun 1950-an mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat, teori peniti penyambung.
dikembangkan oleh Ray Licker yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Licker menjelaskan bahwa berpendapat penyelia yaitu anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, teori sistem sosial menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun seseorang yang ada dalam satu kelompok sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan anggota-anggota baru. Yang keenam, teori public relation merupakan kajian pada teori relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Riset telah memformulasikan 4 tugas pemimpin. Yang pertama, telling, mampu memberikan informasi secara lugas. Yang kedua, mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga, mampu menjalin kerjasama yang baik. Yang keempat, mampu mengambil keputusan. Jenis-jenis komunikasi organisasi yaitu yang pertama, jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun dan menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contoh, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Yang kedua, komunikasi eksternal berarti komunikasi yang dilakukan yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Materi berikutnya yaitu manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, mengetahui teori komunikasi organisasi. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Fungsi dari komunikasi organisasi adalah yang pertama, fungsi informatif, yang kedua, fungsi regulatif, yang ketiga, fungsi persuasif, yang keempat, fungsi integratif. Konsep komunikasi organisasi yaitu yang pertama proses, yang kedua pesan, yang ketiga jaringan. Jaringan yang dimaksud di sini yaitu keadaan saling bergantung, yang kedua hubungan, yang ketiga lingkungan, yang keempat ketidakpastian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.